Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaifa halukum wa halukunna ayyuhat tulab wa talibat. Semoga antum sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melanjutkan materi kita di pelajaran tafsir pertemuan yang ke-21. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang bab ahli zakah, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi setelah kita mempelajari tentang zakat, nisabnya, kemudian juga yang dikeluarkan, maka kita akan bahas sekarang yaitu tentang orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Apakah zakat itu diperuntukkan untuk orang-orang tertentu ataukah zakat itu diberikan kepada semua orang? Maka tema itulah, judul itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa binis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu", sesungguhnya sedekah itu. Sedekah itu hanyalah lil fuqara'i, untuk orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan juga orang-orang yang bekerja amil zakat, yang mengurusi, bertanggung jawab mengurusi zakat, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dilunakkan, dilembutkan hatinya, wa fir riqabi, dan juga para budak hamba sahaya, wal gharimina, dan juga orang-orang yang berhutang, wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, wa binis sabil, dan juga musafir yang terputus ataupun yang kehabisan bekal, fariidatan minallah, sebagai bentuk kewajiban dari Allah, sebagai fardu yang wajib dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Qala As-Sa'di, berkata Imam As-Sa'di, yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas sadaqatu, innama di sini perhatikan adalah harfun lil hasr, yaitu huruf yang digunakan untuk membatasi. Jadi ya, dibatasi, ya dikhususkan. As-sadaqatu, sedekah itu. Nah, di sini perlu kita bahas apakah maksud daripada kalimat sedekah. Apakah zakat ataukah sedekah mustahab? Artinya, maknanya adalah az-zakawatul wajibah. Arti daripada sedekah di sini adalah zakat yang wajib. Ya, meliputi daripada zakat mal dan juga zakat fitrah. Nah, apa dasar dalilnya kalau sedekah di sini adalah zakat yang wajib? Bidalil, dengan dasar dalil adalah annas sadaqat al-mustahabbah, bahwasanya sedekah yang mustahab, sedekah yang disunnahkan, sedekah yang ditegankan, yang hukumnya mustahab, likulli ahadin, bisa kita berikan kepada setiap orang. La yakhussu biha ahadun duna ahadin, tidak dikhususkan sedekah mustahab itu untuk orang duna ahadin, tanpa orang lain. Ya, artinya sedekah mustahab itu boleh diberikan kepada siapapun orangnya, kaya, miskin, berhutang ataupun tidak. Ya, sedekah mustahab ini boleh diberikan kepada mereka. Akan tetapi untuk zakat tidak demikian. Zakat itu sudah diperuntukkan, sudah dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Innamas sadaqatu lihaula'il madhkurina duna man adahum. Sesungguhnya sedekah itu, yaitu zakat yang wajib itu, adalah lihaula'il madhkurina duna man adahum, hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang disebutkan di dalam ayat duna man adahum, bukan untuk selain mereka. Jadi ya, zakat yang wajib itu ya hanya untuk diberikan kepada 8 golongan yang sudah Allah sebut di dalam ayat 60 surat At-Taubah tersebut. Selain mereka maka tidak berhak untuk menerima zakat. Kenapa demikian? Li'annahu, karena Allah Subhanahu wa taala hasaraha fihim,
telah membatasi zakat itu untuk mereka saja. Jadi ya zakat itu hanya dibatasi untuk mereka saja, yaitu wahum sama niatu asnaf, yaitu 8 golongan. Jadi 8 golongan itulah yang berhak untuk menerima zakat. Selain mereka maka tidak boleh untuk diberikan zakat. Kita bahas satu persatu dari 8 golongan tersebut. Al-awwalu wasani, yang pertama dan yang kedua Allah menyebutkan lil fuqara'i wal masakin. Al-fuqara' wal masakin, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Wahum fi hadzal maudhi', maka mereka ini orang-orang fakir dan miskin dalam pembahasan masalah zakat ini, sinfani mutafawitani, adalah 2 golongan yang berbeda. Jadi mereka tidak sama. Jadi fakir dan miskin itu adalah 2 golongan, akan tetapi mereka berbeda, tidak sama. Kita bahas perbedaan mereka itu apa? Yang pertama, perhatikan fal fakir, adapun orang yang fakir, asyaddu hajatan minal miskin, adalah mereka golongan orang yang paling butuh, paling memerlukan daripada orang yang miskin. Jadi kebutuhan orang fakir ini adalah lebih besar, lebih banyak daripada orang-orang miskin. Lianna Allah bada'a bihim, kemudian juga karena Allah Subhanahu wa taala memulai dengan menyebutkan golongan ini, yaitu orang-orang fakir. Di dalam ayat Allah memulai golongan yang pertama yang berhak untuk mendapatkan zakat itu adalah orang-orang fakir. Wala yabda'u illa bil aham fal aham, maka tidaklah dimulai illa kecuali bil aham, dengan sesuatu yang paling penting, fal aham kemudian baru yang penting. Jadi ketika Allah memulai ataupun menyebutkan golongan yang pertama yang berhak menerima zakat itu adalah orang fakir, maka ini menunjukkan golongan fakir itu adalah golongan yang utama, golongan yang paling didahulukan untuk mendapatkan zakat. Kemudian baru golongan berikutnya. Kemudian maksud daripada fakir itu apa? Fafassara al-fakiru, maka fakir itu adalah ditafsirkan atau diartikan, maksudnya adalah bi annahu alladzi la yajidu syai'an, yaitu orang yang tidak memiliki sesuatu sedikit pun. Jadi tidak memiliki sedikit pun, tidak memiliki apapun, benar-benar kosong, enggak punya apa-apa. Au yajidu ba'dha kifayatihi duna nisfiha, atau orang fakir itu adalah orang yang menemukan ba'dha kifayatihi, setengah dari kebutuhannya, duna nisfiha, selain setengahnya, selain setengahnya. Artinya apa? Artinya orang fakir itu adalah dia memang punya sesuatu yang mencukupi dia tapi tidak cukup. Yang dia punya adalah di bawah dari setengah dari kebutuhannya tersebut. Kita contohkan misalkan orang fakir itu kebutuhannya adalah 10, jadi tercukupi kebutuhannya itu adalah 10. Maka di sini dia hanya punya 1, punya 2, punya 3, dan punya 4. Jadi di bawah setengahnya. Maka dikatakan sebagai orang fakir. Kemudian wal miskin, adapun orang miskin, alladzi yajidu nisfaha fa'aksar, yaitu orang yang menemukan setengah dari kebutuhannya fa'aksar atau lebih banyak. Wala yajidu tamama kifayatihi, dan dia tidak menemukan, tidak mendapatkan penyempurna dari kebutuhan, pelengkap dari kebutuhan tersebut. Liannahu law wajadaha lakana ghaniyan, karena kalau orang yang semacam ini menemukan penambal ataupun penyempurna kebutuhannya, maka ya bukan dikatakan sebagai orang miskin, tetapi dikatakan lakana ghaniyan, maka sungguh dia dikatakan sebagai orang yang kaya. Maka perhatikan untuk fakir dan miskin, fayu'tauna minaz zakah, maka golongan fakir dan miskin ini diberikan dana zakat, ma yazulu bihi fakruhum wa miskinatuhum, yaitu sesuatu yang bisa menghilangkan kefakiran mereka dan juga kemiskinan mereka. Jadi ya, orang fakir tadi misalkan kebutuhannya 10 tetapi dia punya hanya 3 saja, maka yang 7 bisa diambilkan dari dana zakat. Kemudian yang miskin, kebutuhannya 10 tetapi dia punya hanya 5 saja, maka sisanya yang 5 bisa diambilkan dari zakat untuk mencukupi kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, wasalisu,
al-'amiluna 'ala zakah, yaitu orang-orang yang bekerja bertanggung jawab mengurusi zakat. Wa hum kullu man lahu 'amalun wa suhlun fiha, yaitu mereka golongan ini adalah setiap orang, semua orang yang mempunyai kesibukan, aktivitas dan juga amal di dalam mengurusi zakat. Min hafidin laha, dari orang yang menjaga zakat. Jadi misalkan zakat itu perlu dijaga, au jabin laha min ahliha, atau penarik zakat dari orang-orang yang wajib membayar zakat. Jadi mendatangi orang-orang yang wajib membayar zakat kemudian menarik dana zakat, au ra'in, atau orang yang bertanggung jawab dalam mengurusi zakat, au hamilin, ataupun pembawa zakat, perlu orang yang membawa zakat, au katibin, atau penulis sekretaris zakat. Misalkan orang yang membayar zakat itu banyak, perlu adanya sekretaris, perlu adanya yang menulis dan lain sebagainya. Au nahwi dzalika, dan lain sebagainya. Fayu'tawna li ajli amalatihim, maka mereka ini para amil dari orang-orang yang bertanggung jawab mengurusi zakat, dari penjaga zakat, penarik zakat yang bertanggung jawab, pembawa ataupun penulis, maka yu'taun, mereka adalah diberi. Liajli amalatihim, karena tugas ataupun pekerjaan mereka dalam mengurusi zakat. Wahya ujratun li'amalihim fiha, dan dana zakat yang diberikan kepada mereka itu adalah sebagai ujrah, upah, rotib li'amalihim fiha, karena aktivitas ataupun karena perbuatan dan juga pekerjaan mereka di dalam mengurusi dana zakat. Ya, mungkin ini saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.